Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah, senang sekali pada kali ini kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Itu kenikmatan yang perlu kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah kehadiran baginda Rasulullah, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya, izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku tentang satu amalan yang sangat perlu diketahui dan untuk dihindari, karena amalan ini sepele tetapi akan menghabiskan pahala-pahala kita. Adapun judulnya, bahaya dosa buhtan, penyebab pahala sholat duha hilang sia-sia dan doa sulit terkabul. Hentikan segera. Walau seseorang sudah melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah, termasuk di dalamnya adalah sholat duha, tetapi jika seseorang tidak pernah bisa menghentikan kebiasaan yang kadang seperti tidak ada dosanya, tetapi itu justru kadang-kadang banyak sekali dosa yang ada di situ, sehingga dosa itu akan menyebabkan pahala sholat duha hilang sia-sia dan doa kita menjadi sulit terkabul. Lalu apakah itu? Yaitu dosa yang dinamakan buhtan. Lalu apakah buhtan itu? Di dalam satu hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kalian mengerti ghibah?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lah lebih mengetahui." Lalu beliau bersabda, "Idza dzakarta akhaka bima yakrahu faqad irtabtahu." Ketika kau ungkap hal-hal atau keadaan kawanmu sedangkan ia benci tentang pengungkapan hal itu kepada orang lain, maka itulah yang disebut ghibah. Lalu apa hubungannya dengan buhtan? Oleh karena itu, mari kita ikuti. Lalu ditanyakan oleh sahabat beliau, bagaimana kalau sesuai dengan kenyataan? Jawab beliau, yang artinya jika hal yang kau ungkap atau kau ceritakan itu sesuai dengan kenyataan orang itu, berarti itu namanya ghibah. Tetapi jika tidak sesuai, malahan itu disebut buhtan. Nah, inilah bedanya antara ghibah dengan buhtan. Kalau ghibah itu menceritakan kejelekan, menceritakan orang lain, tetapi ketika dia tidak senang, itu sudah termasuk ghibah. Hal ini dicontohkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah mengingatkan kepada istrinya Siti Aisyah. Lalu buhtan itu batasannya seperti apa? Buhtan yaitu menceritakan saudara kita, tetangga kita, kawan kita, tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Dengan kata lain, ia memfitnah atau menjelek-jelekan orang dengan berbagai cara seperti menghasut, membohongi, atau memalsu. Itu namanya dosa yang dinamakan buhtan, yang sangat banyak sekali
membuat kita rugi walaupun kita rajin beribadah maupun melakukan kebaikan-kebaikan. Karena dari itu maka dosa-dosa kita akan bertambah tanpa terasa. Kemudian orang yang diribahi atau dibuhtani itu akan mendapatkan pahala dari kita. Untuk lebih jelasnya di sini ingin kami sampaikan agar bisa memahami yang namanya ghibah. Dari Ibnu Abi Najih katanya seorang wanita pendek seusai menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, pendek nian orang itu. Jawab beliau Nabi Muhammad menegurnya, berdosa kamu atau ghibah, kata Aisyah, aku sekedar mengatakan apa adanya, sesuai dengan kenyataan yang ada padanya. Sabda beliau, kamu telah mengungkap kejelekannya. Al-Hadis. Jadi kita akan menjadi orang yang bangkrut pahalanya karena ketika kita ghibah, pahala kita akan diberikan kepada orang yang diribahi itu atau yang digunjing itu. Ya, jika kita tanpa terasa sering menggunjing tanpa sengaja, maka pahala-pahala kita akan diberikan oleh Allah kepada orang yang digunjing itu, sehingga kita menjadi orang yang rugi karena tidak punya apa-apa, rajin beribadah tetapi ternyata ibarat orang punya hutang untuk menyaur pahala-pahala kita kepada orang lain. Ya. Maka dari itu mulai sekarang hentikan segera sedikit dari sedikit untuk tidak berghibah kepada saudara-saudara kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kesalahan kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.